Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat muslimah sekalian, kembali lagi dengan kami Muslimah Media Maluku Center dalam program Melinas Maluku. Seperti biasa, kita di sini akan membahas terkait dengan masalah-masalah yang lagi viral saat ini, yaitu penistaan agama dengan pembakaran Al-Quran oleh seorang politisi Denmark di Swedia ya. Langsung saja kita serahkan kepada narasumber kita untuk menjelaskan lebih detail bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi hal tersebut atau dengan masalah pembakaran Al-Quran ini. Ya, tafadhol Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terkait dengan berita yang kemudian bikin mungkin kaum muslim, kalau kita yang masih merasa syuur atau perasaan keislamannya ada, ya seharusnya bukan sesuatu yang biasa-biasa saja ya, Ukti Iza ya, pasti menjadi sesuatu yang luar biasa menggores hati dan perasaan ya. Walaupun kejadian seperti ini memang terulang sih dari dulu bahkan sampai sekarang gitu kan. Nah, kronologinya bisa kita lihat bahwa saat itu dia merasa hal yang dia lakukan tersebut adalah bagian dari kebebasan berekspresi gitu ya. Setelah melakukan hal tersebut, dia mengatakan bahwa ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang saya lakukan. Jika misalnya kalian dalam hal ini kaum muslim tidak suka, maka silakan pergi dari Swedia, bilangnya kayak gitu. Dan sangat disayangkan adalah walaupun Perdana Menteri Swedia itu juga sempat melarang oknum ini dalam ketika melakukan hal tersebut, tapi dia membenarkan bahwa hal yang dilakukan oleh Rasmus Paludan itu adalah sesuatu yang merupakan hak konstitusionalnya dia gitu. Jadi Perdana Menterinya juga tidak bisa mengambil langkah yang kayak gimana yang bisa memberikan hukuman kayak gitu-gitu ya. Itu juga kepada dia gitu. Akhirnya ya cuman dikecam aja gitu, dan akhirnya ya orangnya dibiarkan saja begitu. Kaum muslim di Swedia dan juga di Turki ya, itu sudah melakukan demonstrasi atau protes agar orang ini kemudian diproses gitu. Beberapa kepala negara atau kedubes di beberapa negara mengecam aksi beliau kayak gitu. Nah, sikap kita sebagai seorang muslim ya tentu saja bukan biarkan saja gitu loh, atau diam-diam saja dengan hal seperti ini. Misalnya kayak ya udahlah, udah biasa juga gitu kan, atau ya udahlah biarkan aja, nanti Allah yang ngazab pemerintah. Ya, atau urusan pemerintah, atau nanti yang paling biasa adalah nanti Allah yang mengazab kan gitu. Nah, kita biasanya banyak itu yang bilang seperti ini. Ngapain sih Al-Quran dibela, ngapain sih Allah dan Rasulnya dibela gitu, ngapain Islam itu dibela kayak gitu kan. Allah kuasa, kalau Allah mau ya Allah tinggal melindungi kayak gitu. Sebenarnya bukan tentang apakah Allah itu kuasa melindungi agamanya atau kitabnya ya, bahkan nabinya kayak gitu. Permasalahannya bukan di situ. Kalau Allah mau, sebenarnya Allah juga tidak butuh kita kan untuk membela agama ini atau membela ketika simbol-simbol agama kita dilecehkan atau dinistakan seperti itu. Tapi perasaan tidak terima, itu adalah bentuk dari keimanan. Jadi bukan sesuatu yang lebay gitu atau berlebihan gitu, bukan sesuatu yang seperti itu sebenarnya. Tapi memang dasarnya keimanan seperti itu. Orang yang memiliki iman pasti tidak akan terima, pasti marah gitu. Jadi keimanan itu dia beriman itu bukan hanya sekedar kita meyakini gitu atau kemudian melafazkan, tapi juga dengan bentuk pembuktian dengan perbuatan seperti itu. Sama juga dengan sikap kita ketika kemudian agama kita dilecehkan atau dinistakan. Yang harus kita lakukan adalah Ukti Iza dan teman-teman semua pastinya marah gitu ya, marah dengan perbuatan tersebut, tidak boleh membiarkan begitu saja. Dan mungkin karena di luar negeri Ukti Iza ya, jadi tidak terlalu di blow up oleh media Indonesia
tapi hanya berupa situs situs media sosial yang kemudian memberitakan itu. Teman-teman coba pikir deh, bagaimana kalau itu kitab agama lain yang dibakar, bukan Al-Quran? Apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi adalah pasti di blow up oleh semua media, kemudian dicarilah pelakunya siapa gitu ya. Kalau misalnya pelakunya sesama mereka ya mungkin nggak terlalu di ini juga. Tapi coba bayangkan misalnya dituduhkan sebagai pelaku adalah kaum muslim, pasti heboh tuh, pasti heboh, udah pasti tuduhannya apa, radikal, teroris, pasti. Tapi karena ini Al-Quran yang dibakar, jadi seolah media tuh diam-diam aja gitu ya. Padahal apakah salah gitu kita sebagai umat Islam merasa marah atau tidak terima ketika agama kita dinistakan atau dilecehkan? Kan tidak salah juga, karena wajar lah ketika seseorang mempertahankan agamanya atau marah ketika agamanya dilecehkan atau dinistakan. Itu bagian dari keimanan, seperti itu. Jadi yang sangat disayangkan adalah seperti itu, bahwa kita hidup dalam sistem yang memang tidak memberikan keadilan yang saya maksud seperti ini gitu, bahwa seharusnya janganlah kemudian hal seperti ini dibiarkan, karena memang teman-teman ketika agama yang dinistakan atau dilecehkan atau dipermainkan gitu ya, dibiarkan, maka akan terjadi terus seperti ini. Inilah salahnya ketika penistaan agama atau pelecehan agama itu dibiarkan dan tidak ditindak secara tegas. Al-Quran adalah aturan yang Allah turunkan untuk mengatur kita. Maka ketika ini kemudian dilecehkan dan dinistakan, misalnya kayak dibakar yang kejadian di Swedia ini, dan itu dibiarkan saja, berarti nanti berikutnya orang akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Ya, biasa aja. Iya, karena nggak ditindaklanjuti, tidak diapa-apakan. Ya udah, berani-berani aja mereka. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ketika agama kita dinistakan atau dilecehkan, maka sikap kita adalah tidak boleh kemudian diam saja. Hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah menyebarkan berita tersebut dan kemudian menjelaskan kepada yang lain bahwa ini bukan sesuatu yang harus dibiarkan seperti itu. Cuman kan kalau tindakan secara pribadi kita misalnya menghukumi orang tersebut langsung, ya pasti kita juga kena hukuman gitu ya. Kalau di dalam sistem Islam ya teman-teman, negara yang menerapkan sistem Islam, orang-orang yang melakukan penistaan agama pasti akan dihukum berat, bahkan sampai hukuman mati. Kenapa? Pertama, agar memberikan efek jera gitu ya. Jadi hukum Islam itu zawajir dan zawabir, mencegah dan mengobati. Mencegah maksudnya adalah agar orang-orang itu tidak lagi melakukan hal yang sama karena melihat hukumannya berat, dan yang kedua adalah mengobati. Mengobatinya agar yang melakukan perbuatan itu dia tidak melakukannya lagi, sebab sudah diberikan hukuman yang berat gitu. Makanya kalau kita belajar tentang hukum-hukum Islam yang berupa ukubat atau sanksi, biasanya hukumannya keras memang dalam Islam. Misalnya yang berzina dirajam atau dicambuk ya, dicambuk secara sekolah itu dirajam sampai mati. Kemudian yang mencuri dipotong tangannya. Nah, ini adalah hukum yang mungkin kita berpikir bahwa itu sangat sadis atau keras gitu loh, tapi ya, hukum Islam memang seperti itu, agar memberikan efek jera kepada orang tersebut dan yang melihat tidak berani melakukan hal yang sama. Nah, kalau zaman sekarang kan tidak ya teman-teman, yang melakukan penistaan terhadap agama dibiarkan, akhirnya banyak yang mengikuti karena merasa tidak dihukum atau itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja. Akhirnya mereka menjadi terbiasa untuk melecehkan agama atau menistakan agama seperti itu. Gitu ya Uktiza ya. Jadi kita sebagai umat Islam harusnya speak up dengan hal-hal yang seperti ini. Tidak boleh diam saja dan membiarkan begitu saja. Dan seperti itu. Ya, ya begitu sobat muslimah sekalian. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan masalah penistaan agama atau pembakaran Al-Quran ini. Jadi sikap kita sebagai seorang muslim sudah seperti yang dijelaskan oleh Ustazah atau Kak Ayu tadi, bahwa kita wajib marah kayak gitu, karena ini yang dibakar adalah kitab kita, yaitu Al-Quran atau Kalamullah. Di sini aturan kayak gitu untuk mengatur kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jadi kita harus marah, tetapi di sini kita tidak hanya marah, maksudnya sebagai individu, maksudnya bisanya menyuarakan kayak gitu kan, sikap marah kita
agar orang-orang juga bisa melihat kayak gitu, karena sistem hari ini bukan sistem Islam, jadi hanya sebatas individu kayak gitu, jadi aturan yang diterapkan juga bukan Islam. Nah, seperti dijelaskan, kalau di dalam Islam pasti orang atau pelaku yang menghina agama atau menista agama itu diberikan hukuman yang jerah atau hukuman yang berat, sehingga tidak perbuatan itu tidak terulang lagi. Semoga bermanfaat ya sobat muslimah, sharing-sharing kita kali ini terkait dengan hal penistaan agama ya. Ikuti kita terus dalam program-program berikutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan ya komen. Kita cukupkan dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.